Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islami khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bersua lagi dalam kajian madani kita di Ramadan kali ini. Dan alhamdulillah kita bisa sampai di sepertiga kedua di Ramadan 1443 Hijriah. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada Ramadan kali ini di kajian fiqh sunnah kita akan melanjutkan pembahasan fiqh sunnah di sebelum Ramadan. Baik insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pembahasan kali ini kita masuk di bab tentang mandi. Di fiqh sunnah karya Said Sabiq, beliau mendefinisikan mandi adalah membasuh seluruh badan dengan air. Dan ini adalah sesuatu yang diperintahkan dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah pada surah Al-Maidah terkait orang-orang yang junub. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan apabila kalian dalam kondisi junub, maka bersucilah. Makna bersuci di sini adalah mandilah. Dan firman Allah di surah Al-Baqarah 122 kepada wanita-wanita yang selesai masa haidnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahyid. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad terkait perempuan haid. Qul huwa adza. Katakanlah itu adalah adza, sesuatu yang sakit. Fa'tazilun nisa fil mahid, sesuatu yang kotor. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka tinggalkanlah, jauhilah para wanita istri-istri kalian di masa haid mereka. Wala taqrabuhunna hatta yarhun. Dan jangan kalian mendekati mereka atau bercampur dengan mereka sampai mereka suci. Fa in tatahharna, apabila mereka telah bersuci, yaitu mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka bolehlah kalian mendatangi mereka atau bercampur mereka dari sisi yang Allah perintahkan kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci, yang mensucikan dirinya. Dan pembahasan mandi pada kitab fiqh sunnah dibagi pada beberapa subbab. Yang pertama adalah mandi itu diwajibkan pada 5 perkara. Apabila salah satu dari 5 hal ini menimpa seorang muslim atau muslimah, maka wajib baginya mandi. Yang pertama adalah khurujul mani bi syahwatin fin naumi awil yaqadha min dzakarin aw untha. Keluarnya mani ya dengan syahwat, baik dalam kondisi tidur ataupun bangun ya, baik pada laki-laki maupun perempuan. Dan ini merupakan perkataan para ulama secara umum. Dalilnya adalah hadis dari Abu Sa'id berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u minal ma'. Hadis riwayat Muslim. Al-ma'u minal ma', artinya al-ma'u mandi ya, mandi junub, minal ma' disebabkan karena keluarnya air, yaitu mani. Dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa anna Ummu Salim bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Inna Allah la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah itu tidak malu kepada kebenaran. Jadi jika ada sesuatu yang merupakan kebenaran, tidak perlu malu untuk mengungkapkannya atau menanyakannya. Maka Ummu Salim kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fahal 'alal mar'ati ghaslun idza ihtalamat? Apakah wajib bagi perempuan untuk mandi jika dia juga mengalami mimpi basah? Rasulullah lantas menjawab bersabda, na'am, iya, idza ra'at al-ma, apabila dia melihat adanya
mani setelah dia bangun dari mimpinya. Rawahu Syaikhan wa ghairuhuma. Hadis riwayat Asy-Syaikhan Bukhari dan Muslim dan yang selain dari keduanya. Namun ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan terkait keluarnya mani. Karena ada kondisi-kondisi tertentu yang keluarnya mani ternyata tidak serta-merta membuat seseorang itu harus mandi junub. Yang pertama adalah idza kharajal mani min ghairi syahwa. Apabila mani itu keluar bukan karena syahwat, ya. Bisa karena sakit, kedinginan, atau yang lainnya. Fala yajibul ghasal. Jika mani itu keluar karena faktor tadi, penyakit atau kedinginan, maka tidak wajib bagi orang tersebut untuk mandi. Berdasarkan hadis dari Ali radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, fa idza fadahtal ma faghtasil. Apabila air mani itu keluar karena syahwat yang dorongan yang begitu kuat, maka wajib baginya mandi. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Ada kejadian diceritakan oleh Mujahid. Ya. Dia menceritakan ada seorang ketika beliau Mujahid itu duduk bersama Ibnu Abbas dan bersama dengannya itu ada ulama-ulama yang lain juga dari kalangan tabi'in. Ada Taus, ada Sa'id bin Jabir, ada Ikrimah, ada Ibnu Abbas qaimun yusalli. Yang Ibnu Abbas itu dalam kondisi sedang sholat. Ya. Lalu datang seorang laki-laki, ya, dan laki-laki itu bertanya, siapa di antara kalian yang bisa memberikan fatwa kepada saya? Maka para tabi'in tadi menjawab, kami bisa. Tanyakanlah perkara tersebut. Tanyakan apa yang hendak kau tanyakan. Dia menyebutkan bahwa ketika saya kencing, pasti dengan keluarnya kencing tersebut, mani juga ikut keluar. Ya, dia mengatakan demikian. Dia bertanya demikian. Lantas para sahabat tadi, tabi'in tadi itu kemudian bertanya. Ya, dia menyebutkan ada air juga yang keluar setelah kencing tadi. Ditanya lagi, diminta klarifikasi apakah air itu yang menyebabkan bisa terjadinya benih, berarti mani. Dia menjawab, iya. Orang tadi menjawab, iya. Maka mereka ini, sahabatnya Ibnu Abbas tadi itu lantas berfatwa kepada dia, karena dia minta fatwa, apabila mani tadi itu keluar bukan karena syahwat, setelah kencing, apakah wajib mandi? Mereka lantas memberikan fatwa, iya, wajib bagimu untuk mandi. Maka akhirnya laki-laki ini kemudian kembali. Kondisi Ibnu Abbas yang sedang sholat tadi lantas mendengar jawaban mereka bahwa orang itu wajib mandi. Lantas Ibnu Abbas menyegerakan sholatnya. Ya. Lalu kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada Ikrimah, ya, atas dasar apa kalian memberi fatwa demikian? Ya, bahwa orang yang apabila mani keluar setelah kencing, itu wajib mandi. Apakah dari ada ayat Al-Quran yang menyebutkan demikian? Mereka menjawab tidak ada. Kalau begitu, apakah ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan juga hal demikian? Mereka juga mengatakan tidak ada. Atau ada perkataan para sahabat, dari sahabat Rasulullah SAW yang memfatwakan kepada kalian hal itu? Mereka juga menjawab tidak ada. Lantas Ibnu Abbas kemudian berkata, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abad. Seorang faqih, seorang alim, orang yang mengetahui ilmu, yang ulama, itu lebih berat, lebih menakutkan bagi syaitan daripada 1000 orang yang suka beribadah, abid. Ya. Karena apa? Abid itu orang yang beribadah atas tidak dasar ilmu, dia akan mudah disesatkan, digelincirkan oleh syaitan.
Sedangkan orang alim itu akan susah untuk digelincirkan oleh syaitan. Nah. Maka orang tadi itu kemudian dipanggil, lalu datang menghadap Ibnu Abbas SAW. Ibnu Abbas kemudian bertanya kepada orang tersebut, "Ara'ait idza kana dzalika minka atajidu syahwatan fi qubuluk?" Fi qablik. Ibnu Abbas bertanya, apabila dengan keluarnya syahwat tadi, keluarnya mani tadi, air tadi itu terasa juga syahwat di kemaluan kamu, ya? Dia mengatakan, la, tidak. Atau ada semacam perasaan bergejolak di jasad kamu, ya? Dia juga mengatakan tidak. Lalu orang ini menjawab, hal itu karena keperasaan dingin, ya. Karena cuaca yang begitu dingin, akhirnya ketika dia buang air kecil bersama dengan keluarnya mani, maka Ibnu Abbas lantas mengatakan, ya, berkata kepada orang itu, yujzika minhal wudu, cukup bagimu berwudu saja. Artinya, jika mani itu keluar tanpa ada dorongan syahwat, maka seseorang itu tidak harus mandi, cukup berwudu. Ya. Lalu apabila seseorang bermimpi, ya, kemudian setelah dia bangun, ya, dia tidak menemukan mani, ya, di sekitar tubuhnya, ya, maka tidak wajib baginya mandi. Ini merupakan perkataannya Ibnu Munzir. Jadi memang mani itu diantara sebab keluarnya itu adalah lewat mimpi. Tapi tidak semua mimpi itu bisa berefek, ya, kepada keluarnya mani. Ya. Jadi apabila seseorang mengalami mimpi basah, namun ternyata setelah dia bangun dia tidak menemukan bekas mani, ya, di pakaiannya, ya, atau di tubuhnya, maka meskipun dia bermimpi tidak wajib baginya untuk mandi. Dalilnya adalah hadis sebelumnya tadi itu, hadis dari Ummu Salamah terkait Ummu Salim yang bertanya kepada Rasulullah SAW terkait seorang wanita yang dia mimpi, apakah wajib atasnya mandi? Maka lihat, perhatikan jawabannya Rasulullah SAW, na'am idza ra'at alma. Iya, dia wajib mandi apabila melihat mani. Alma di sini adalah mani. Jadi artinya ketika dia mimpi dan tidak menemukan hal itu mani setelah dia bangun, maka berarti tidak ada kewajiban mandi atasnya. Nah. Lalu kondisi sebaliknya, ya, kalau yang pertama tadi dia mimpi namun tidak keluar mani, maka tidak wajib mandi. Yang ini dia tidur. Kemudian ketika dia bangun, dia menemukannya ciri-ciri mani di dalam tubuhnya, ya, ada bekasnya yang keluar, ya, ada, kelihatan. Dan dia merasa bahwa tadi waktu tidurnya itu dia tidak bermimpi, ya. Maka tetap jika dia yakin, ya, bahwa itu adalah mani, wajib baginya mandi, ya, karena bisa jadi keluarnya tadi mani itu bersamaan dengan mimpi, namun akhirnya dia melupakan mimpi tersebut. Ketika dia bangun, dia berpikir, tadi saya mimpi apa tidak, ya? Nah, gitu. Nah, karena bisa jadi faktor tadi, bisa jadi dia lupa dengan mimpinya, tapi intinya adalah pada keyakinan dia bahwa hal tersebut adalah mani, maka wajib baginya mandi. Kalau dia ragu-ragu ini mani atau bukan, maka lebih afdal juga baginya adalah mandi sebagai tindakan jaga-jaga. Namun Mujahid dan Qatadah, ya, berkata tidak wajib mandi bagi orang tersebut, ya, orang yang dia menemukan, ya, bekas semacam cairan setelah dia bangun, ya, yang sebelumnya itu dia merasa tidak mimpi, ya, ketika tidurnya dia tidak mimpi, ya. Kalau Syed Sabiq menyebutkan ketika ada bekas airnya tadi itu dan dia yakin bahwa itu mani, maka dia wajib mandi, ya. Nah, Mujahid dan Qatadah menyebutkan jika dia tidak yakin bahwa air ini, ya, cairan ini, ya, mani atau bukan, kalau dia tidak yakin, maka tidak wajib baginya mandi, karena hukum asalnya adalah suci.
Hukum asalnya dia tadi itu suci. Maka dia tidak mungkin beralih dari kondisi suci menuju kondisi junub kecuali dengan sesuatu yang sangat meyakinkan. Ya, kalau dalam kondisi ragu-ragu, keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan. Karena itu dari salah satu kaidah usul fiqih. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ya. Kemudian apabila seseorang merasa ada kayak maninya itu mau keluar ketika dia dalam gejolak syahwatnya, ya, lalu dia menahan kemaluannya sampai akhirnya dia tidak jadi keluar, ya, dia mampu mengontrol dirinya, ya, tidak jadi keluar, maka ketika dia tidak keluar tidak wajib baginya mandi, ya. Sebagaimana tadi pada prinsipnya mandi itu dengan disebabkan adanya keluarnya mani, terlihatnya fisiknya sebagaimana kasus pada wanita tadi. Lalu apabila seseorang melihat di pakaian yang dia pakai itu ada mani, namun dia sudah lupa, la ya'lamu waqta husulihi, kapan ini dia keluar, dia sudah lupa, ya. Kita sudah bahas, ya, insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada bab tentang najis, ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa mani itu dia tidak termasuk najis, dia suci. Namun jika terkena pakaian, kalau masih cair dia dicuci, kalau sudah kering dia dikerok, ya, gitu. Nah, sehingga kalau seseorang sholat kemudian dia melihat di pakaiannya itu ada bekas mani, ya, maka tadi itu sholatnya tetap sah. Karena apa? Ini bukan najis, ya. Cuma dan dia sudah selesai sholat. Ini ingat, ya, kasusnya adalah dia tidak tahu kapan ini keluar, ya, kapan ini keluar, dan dia sudah sholat, maka wajib baginya untuk mengulang sholat terakhir dia tidur. Waktu sholat misalnya begini, ya, dia semalam tidur, ya, dia lalu besok siang dia tuh dengan pakaian yang sama, ya, lalu besok siang itu setelah selesai sholat zuhur misalnya sekarang, baru dia lihat, ternyata ini ada mani, dan dia tidak tahu ini kapan mani ini keluar, dia sudah lupa. Maka dia harus mengulang sholat di waktu tidur terakhirnya. Jika seandainya waktu terakhir dia tidur adalah di malam hari, berarti dia harus mengulang sholat subuh dan zuhurnya. Jika tidur terakhirnya itu di pagi hari, ya, misalnya 10 tidur terakhirnya, maka dia hanya mengulang sholat zuhurnya. Lalu hal berikutnya, ya, yang menyebabkan seseorang itu harus mandi adalah bertemunya dua kelamin atau hubungan suami istri. Walaupun, ya, aktivitas hubungan suami istri ini tidak sampai pada keluarnya mani. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah tadi yang kita sempat baca, wa in kuntum junuban fattaharu. Dan apabila kalian dalam kondisi junub, maka bersucilah, yaitu mandilah. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan dalam ungkapan Arab kata janaba, ya, junub, wa in kuntum junuban, ya, itu dimaksudkan yutlaqu bil haqiqah ala jima'. Yaitu junub di sini adalah aktivitas hubungan suami istri. Walaupun aktivitas tersebut tidak sampai pada keluarnya mani di antara salah satu pasangannya. Nah, di sini lantas disebutkan lalu berdasarkan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkait zina, ya, zina yang mewajibkan seseorang itu dicambuk
atau dirajam, yaitu hubungan suami istri. Dalam hadis disebutkan Rasulullah menyebutkan asbabnya seseorang itu masuk dalam kategori hukum zina tadi itu, dia harus dicambuk atau dirajam itu apabila ya ketemunya itu dua kemaluan tadi. Apabila terjadi hubungan suami istri ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, walaupun hubungan tersebut ya, hubungan haram tadi itu tidak sampai pada keluarnya mani. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jalasa baina sya'buha al-arba thumma jahada faqad wajaba al-ghasl." Anzala aw lam yanzil. Ya. Ketika sudah terjadi hubungan suami istri, bertemunya dua kemaluan tadi, maka wajib mandi, baik itu keluar mani ataupun tidak keluar maninya. Di hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda ya, idza asabal khitan ya, apabila dua benda yang dikhitan, yaitu kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan itu bertemu ya, berjumpa, faqad wajabal ghasl, maka wajib baginya untuk mandi. Hadis riwayat Ahmad, Malik ya, dan Imam Malik. Dalam hadis-hadis ini disebutkan sebabnya mandi adalah bertemunya dua kemaluan tadi, bukan keluarnya mani dari aktivitas hubungan suami istri tadi. Jadi ketika terjadi hubungan suami istri, sudah bersentuhan ya, barangnya tadi sudah bersentuhan meskipun cuman sebentar ya, maka wajib baginya mandi ya, tidak harus sampai keluarnya mani. Sebab ketiga yang menyebabkan seseorang itu harus mandi adalah berhentinya haid dan nifas. Ketika seseorang selesai masa haid dan nifasnya, wajib baginya mandi. Ya, berdasarkan firman Allah tadi di surah Al-Baqarah terkait perempuan haid, wala taqrabuhunna hatta yathun. Janganlah kalian bercampur dengan istri kalian, mendekati artinya bercampur dengan istri-istri kalian sampai mereka suci. Fa in tatahharna, fa idza tatahharna, apabila mereka telah bersuci. Jadi jangan bercampur sampai mereka suci. Apabila mereka telah bersuci, ya, mereka telah bersuci artinya mandi. Berarti aktivitas ketika seorang wanita itu telah selesai dari haid atau nifasnya, wajib baginya untuk mandi. Berdasarkan juga hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkata kepada Fatimah bintu Abi Habish radhiyallahu anha terkait perempuan dalam kondisi haidnya, ya, bahwa tinggalkanlah sholat kalian berdasarkan hari-hari haid kalian. Apabila waktu haidnya telah selesai, faghtasili wa shalli, mandilah dan sholatlah. Ya, jadi ketika selesai masa haidnya, wajib bagi perempuan itu mandi. Nah, begitu juga bagi perempuan dalam kondisi nifas. Apabila dia telah melahirkan, ya, lalu tidak ada darah yang keluar, di sini disebutkan walam yara dam, faqila alaiha al-ghasl. Faqila alaiha al-ghasl. Ketika seseorang telah melahirkan, ya, dan ternyata, ya, ada kasus setelah melahirkan tidak ada darah yang keluar, tetap wajib baginya mandi. Dan ada yang menyebutkan tidak wajib baginya mandi, ya. Namun bagi sedikit tambahan nanti mungkin lagi kita akan sedikit perdalam di terkait perempuan haid dan nifas. Apabila dia berhenti haidnya atau berhenti darahnya sebelum masa haidnya selesai, atau wanita yang berhenti darahnya juga sebelum masa nifasnya selesai, bagaimana terkait kondisi tersebut nanti kita akan bahas lebih dalam itu pada pembahasan terkait haid dan nifas. Sebab keempat yang mewajibkan seseorang itu harus mandi adalah kematian.
seorang yang meninggal ya wajib dimandikan, kecuali dia yang meninggal karena kondisi syahid di peperangan, itu tidak wajib baginya dimandikan. Tapi yang lainnya itu wajib dimandikan. Nah, tentang kondisi bagaimana ya rincian mandinya mereka itu ya orang meninggal tadi itu nanti akan kita bahas pada bab tertentu. Di sini disebutkan dalam Syed Sabik pada bab jenazah. Ya, baru nanti diperinci terkait kondisi-kondisi tersebut. Sebab kelima yang mewajibkan seseorang itu harus mandi adalah orang kafir ketika dia menjadi muslim. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan Samama al-Hanafi itu dipenjara. Dia apa? Maaf, ditawan. Lalu kemudian sini ceritakan Rasulullah lantas bertanya kepada dia, "Ma indaka ya Samamah? In taqtul damin. Wa in tamanna ala syakirin. Wa in tarul mal nu'tika minhu ma syi'ta." Ada pilihan bagi dia yang wa in kan ashabu Rasulullah yuhibbunal fida wa yaquluna ma nasna biqati hadza. Nah, jadi ini ada seorang tawanan. Rasulullah menawarkan baginya itu 3, ya, bunuh, ya, atau masuk Islam, atau menembus dirinya dengan tebusan. Pilih salah satunya. Namun para sahabat itu lebih suka ini kalau orang ini itu dibunuh. Ya, tawanan perang ini dibunuh. Lalu orang ini kemudian ternyata dia memilih untuk masuk Islam. Famara alaihi Rasulullah sallam fa aslama. Dia masuk Islam. Lalu orang ini kemudian dibawa kepada Abu Talha dan Abu Talha diperintahkan untuk memandikan orang ini. Ya. Jadi dia yang baru masuk Islam ini, ya, Samamah al-Hanafi, ya. Ketika dia masuk Islam, Rasulullah perintahkan dia untuk dimandikan. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat. Lalu Rasulullah kemudian bersabda, "Laqad hasana Islam akhikum." Telah bagus keislaman saudara kalian ini. Jadi ketika seseorang ya masuk Islam, hal yang pertama adalah dia harus dimandi. Kalaupun terkait kalau perempuan laki-laki dewasa atau perempuan dewasa masalah khitan itu masih ada perbedaan ulama terkait hal tersebut. Tapi orang itu harus mandi. Lalu di sini juga dibahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang junub. Ya. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus kita sadari dulu, bedakan dulu antara ya kondisi junub dengan perempuan kondisi haid dan nifas. Ketika seseorang dalam kondisi junub ya tadi ya dia keluar mani atau melakukan hubungan suami istri ya atau selesai haid dan nifas, itu dia masuk dalam fase junub. Ya. Salat orang dalam kondisi junub itu kewajiban itu melekat padanya. Salat dia harus salat, ya. Puasa dia harus puasa, ya. Tapi dia tidak bisa salat kalau belum mandi, ya. Kalau perempuan haid, perempuan nifas itu tidak ada kewajiban salat atasnya. Tapi ketika dia selesai haid dan selesai nifasnya, ya, dia masuk dalam fase junub, dia wajib melakukan hal tersebut, namun ya, dia tidak bisa melakukannya selama dalam kondisi junubnya. Makanya dia harus segera mandi untuk agar bisa melakukan kewajiban tersebut. Jika aktivitas itu ya tidak dilakukan, sengaja ditunda, akhirnya kewajiban tadi itu tertunda pelaksanaannya, maka dia berdosa atas kelalaiannya. Ya. Nah, di sini disebutkan hal-hal yang diharamkan bagi orang dalam kondisi junub. Yang pertama adalah sholat.
Ya. Sudah tadi dibahas dalam ayat tentang wudu, kita sudah bahas ya, bahwa ketika seseorang mau wudu itu mau sholat dia harus wudu dan seterusnya. Ya. Lalu tawaf, kemudian memegang mushaf dan membawanya. Dalam hal ini pada bab tentang menyentuh mushaf dan membawanya, itu mayoritas ulama itu sepakat tentang pengharamannya. Yang berbeda adalah Abu Daud Ibnu Hazm. Beliau adalah pendiri mazhab Zahiri. Beliau menyebutkan bagi orang dalam kondisi junub, maaf ya, orang dalam kondisi junub itu tidak apa-apa memegang mushaf. Berdasarkan hadis Rasulullah terkait surat yang Rasulullah tuliskan pada masa perjanjian Hudaybiyah, ya, pada masa perjanjian Hudaybiyah, ya, setelah dalam fase perjanjian Hudaybiyah, lantas Rasulullah itu kemudian menulis beberapa surat, ya, kepada raja-raja sekitar Madinah, termasuk Raja Persia, Raja Romawi, ya, orang-orang kafir. Nah, dan di antara isi surat beliau itu ada ayat-ayat Al-Quran. Nah, Abu Daud, ya, tadi melihat bahwa karena di dalam itu ada ayat Al-Quran yang dan dipegang nanti juga sama orang kafir tadi, karena mereka tidak boleh, karena mereka boleh memegang lembaran tadi, berarti mushaf juga boleh dipegang bagi orang dalam kondisi junub. Karena kita tahu orang kafir tadi itu dari sisi pandangan Islam dia juga junub, sehingga kenapa? Ketika dia masuk Islam wajib atasnya mandi. Nah, dia tidak membedakan antara lembaran-lembaran yang ada ayat Al-Quran dengan mushaf yang merupakan sekumpulan lembaran Al-Quran yang di dalamnya tertulis ayat-ayat Al-Quran. Nah, tapi mayoritas ulama, ya, menyebutkan orang dalam kondisi junub tidak boleh menyentuh atau membawa mushaf. Lalu larangan berikutnya juga bagi orang-orang dalam kondisi junub adalah dia tidak boleh membaca Al-Quran. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ali radhiyallahu an, bahwasanya tidak ada hal yang menghalangi Rasulullah untuk membaca Al-Quran, ya, kecuali junub. Berarti dalam kondisi selain junub itu Rasulullah masih membaca Al-Quran. Ketika beliau dalam kondisi hadas kecil, ya, beliau tetap membaca Al-Quran. Tapi ketika beliau dalam kondisi junub, beliau tidak membaca Al-Quran sama sekali. Hadis riwayat Ashabus Sunan dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Namun ada pendapat yang lain menyebutkan dia boleh membaca Al-Quran karena kondisi tertentu, karena kebutuhan. Ya, orang yang dalam kondisi junub karena kebutuhan dia boleh membaca Al-Quran. Karena aktivitas membaca Al-Quran ini tidak harus dilakukan dengan menyentuh mushaf. Misalnya guru, ya, guru yang sedang mengajarkan Al-Quran, ya, guru ngaji, dia dalam kondisi junub, dia boleh mengajarkan Al-Quran, dia boleh membaca Al-Quran untuk pengajaran baginya. Atau orang yang memberikan tausiah, nasihat, ya, di antara nasihatnya itu dia dalam kondisi junub, dia memberikan tausiah, nasihat, dan di antara nasihatnya itu dia akan mengutip ayat Al-Quran. Dalam kondisi-kondisi tersebut boleh. Nah, dalil yang lain yang menyebutkan tidak boleh ada hadis Rasulullah SAW yang menyebut, Rasulullah bersabda bahwa seorang sahabat menceritakan dari Ali juga, dia melihat Rasulullah itu berwudu, tsumma qara'a syai'an minal Qur'an, lalu membaca beberapa ayat Al-Quran. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, hakadha liman laisa bijunubin. Inilah yang boleh dilakukan orang-orang yang tidak dalam kondisi junub. Fa ammal junub fala. Tapi kalau dia dalam kondisi junub, dia tidak boleh membaca Al-Quran wala ayah, ya, Al-Quran ataupun satu ayat Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la, dan ini dalam Harafas Abu Ya'la.
Larangan berikutnya bagi orang dalam kondisi junub adalah berdiam diri di masjid. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya dia berkata, datang kepada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah dalam hadis yang cukup panjang, kemudian Rasulullah bersabda, la hilul masjid li haidin wala li junubin. Ya. Tidak dibolehkan ya seseorang itu menetap di masjid, tidak dihalalkan masjid bagi orang yang dalam kondisi haid ataupun dalam kondisi junub. Inilah beberapa hal yang dilarang bagi orang yang dalam kondisi junub, yaitu dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh baca Al-Quran, dan juga tidak boleh menetap masuk masjid. Cuman satu hal yang harus kita sadari dulu ya, tadi saya ulangi lagi, ya insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak boleh sholat, tapi wajib baginya sholat. Kewajiban sholat itu melekat atasnya. Dia tidak bisa sholat dalam kondisi junub, maka dia harus segera mandi ketika masuk waktu sholat. Ya. Jika karena dia sengaja menunda mandinya, ya, kondisi junubnya dia sengaja menunda mandinya sampai waktu sholat itu berakhir, maka dia berdosa. Dan sholat yang tidak sempat dikerjakannya tadi itu wajib diqadha setelah dia selesai mandi dari junubnya. Aku qouli hadza wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.